Halo guys, welcome back to J99XR Media. Nah, sekarang kita lagi ada di segmen roll bar review mobil barang. Di samping gue ini ada mobil Akbar Rais. Ini mobil benar-benar baru jadi dan baru dia tes di trek. Makanya kalau kalian lihat mobilnya ini benar-benar kotor banget karena emang habis dia tes dan kondisinya lagi hujan juga. Dan tapi thank you Bar udah pinjemin mobilnya buat kita review dan katanya sih gue boleh cobain nanti. Kita lihat aja di akhir video gue drifting ya pakai mobil ini. Nah oke, jadi sekarang ini di mobil ini adalah BMW M6. Ini benar-benar M series dari seri 6-nya BMW. Ini bukan seri 6 biasa, tapi ini yang M6-nya. Nah di sini walaupun mesinnya udah nggak pakai mesin dari BMW, udah pakai mesin 2JZT Akbar yang dari M46 kemarin, tapi M6 ini dia kap mesinnya itu udah carbon fiber dan roofnya juga karbon. Cuman kalau kelihatan di sini roofnya ini belum dipasang karena mobilnya juga baru jadi, baru pasang roll cage dan lain-lain. Dan cuman dia itu roofnya karbon dan pintu juga dari aluminium. Itu yang ngebedain dari si M6 dan seri 6 biasa. Tuh, nah kemudian kalau kita mau bahas dari eksterior, ini masih pakai seperti ini, masih body standarnya M6. Cuman dia udah pakai velg HSR nih, HSR paling baru yaitu Rai S2. Beda kalau yang kemarin gue dan Akbar pakai itu yang Rai S1. Ini Rai S2-nya bahannya forged, kuat banget, yang pasti kuat banget dan enteng banget. Kemudian untuk disc brake-nya dia juga pakai HSR juga. Nah, ini depannya Big Brake BBK ya bahasanya, Big Brake Kit. Benar kan ya? BBK itu Big Brake Kit kan? Nah, depannya Big Brake Kit, untuk kalipernya ada 6 pot. Sedangkan untuk di belakangnya ini juga pakai BBK, cuman nggak terlalu sebesar kayak di depan, pakai 4 pot tapi kali 2. Kenapa kaliper belakang pakai 2? Karena mobil drifting itu butuh pengereman belakang yang cukup pakem dan instan. Jadi kapanpun kita butuh, kapanpun kita mau tarik rem tangan, dia langsung ngelok dengan cepat. Karena kalau masih pakai handbrake standar itu mungkin begitu kalian angkat itu belum langsung ngunci. Apalagi kalau powernya besar itu mungkin akan terasa berat. Nah makanya kalau kita pakai hydraulic handbrake dengan ditambahkan kaliper satu lagi, itu pengeremannya sangat enteng dan sangat mudah. Makanya hampir semua drifter itu pakai hydraulic handbrake. Tuh. Untuk di kaliper belakang ini masih pakai HSR juga. Akbar pakai dual kaliper. Dari HSR ini pakai yang 4 pot. Biasanya tuh orang untuk di belakang dia pakai yang 2 pot. Biasanya itu ada dari merek-merek lain ataupun dari copotannya Nissan Skyline. Dan Akbar pakai yang 4 pot. Dan kalian bayangin ya, 2 pot aja udah cukup pakem, apalagi yang 4 pot. Kayak Akbar butuh pengereman yang cukup kuat ya. Nah kalau dari mesin ini mungkin kalian udah pernah lihat mesin ini ada di BMW M46-nya Akbar. Nah, dia masih pakai 2JZ GTE yang non VVTi, masih standarnya 3000 cc tapi turbonya yang besar. Nah untuk standalone di sini Akbar pakai dari merek Haltech, yaitu yang tipe Elite 2500. Ini mungkin untuk saat ini masih yang top of the line-nya dari Haltech. Nah untuk perpaduan dari mesin 2JZ single turbonya Akbar dengan ECU atau standalone Haltech Elite 2500 ini menghasilkan tenaga mesin sekitar hampir 500 wheel horsepower. Itu cukup sangat besar sekali untuk track drifting di Indonesia. Nah sekarang gue udah berada di bagian interiornya M6 Akbar ini. Menurut gue ini interiornya luas sekali ya, dan kalau kalian lihat dari luar mobilnya kan juga cukup besar, dan ternyata di interiornya itu juga benar-benar luas. Nah pertama dari interior yang udah luas, kemudian nih interior juga dicopot semua, udah trondol, nggak ada dashboard, nggak ada door trim, nggak ada panel interior dan lain-lain, jadi benar-benar cukup luas. Jadi karena interior luas itu kita sebagai driver tuh cukup nyaman di dalam. Jadi kalian bayangin kalau dalamnya sempit kita tuh mau nyetir aja senggol-senggol, dan sedangkan ini cukup luas sekali jadi kita sangat nyaman untuk nyetir. Di samping itu untuk mekanik senang banget kalau interiornya luas, bersih, karena mereka bisa menaruh seperti ECU, segala elektrikal lainnya itu banyak ruangan lah, spot untuk naruh barang-barang itu. Terus kemudian untuk interior benar-benar standar mobil drifting, yaitu roll cage. Tapi di sini roll cage ini benar-benar full, bisa dibilang nih mobil hampir semi tubular ya, karena kalau kalian lihat dari interior, bahkan di engine bay dan di bagasi itu hampir semuanya ada roll cage juga, dan itu bisa dibilang semi tubular. Nah kemudian interior, oh ya, jok standar lah, ini jok Sparco, jok full bucket racing seat. Dan untuk seat beltnya ini pakai merek Beltonic. Gue suka sih warnanya, keren ya, kayak loreng-loreng gini. Terus untuk handbrake nih Akbar pakai merek DND. Ini kayaknya dia dari dulu selalu pakai brand DND ini. Ini handbrake-nya pakai masternya Wilwood. Jadi gue yakin Wilwood nih bagus banget. Jadi
Begitu kalian tarik handbrake, pasti langsung kunci rem tangan belakangnya. Untuk setir juga pakai DND, dan dia juga pakai quick release. Kenapa pakai quick release? Jadi mungkin karena Akbar badannya gemuk kali ya, jadi keluar masuk kesulitan, makanya pakai quick release. Jadi begitu dia mau keluar, tinggal dicopot aja, udah langsung lepas, gampang keluar. Terus kemudian untuk ini dia Haltech-nya, pakai Haltech Elite 2500, dia taruh di atas gearbox ini. Kemudian untuk Akbar memonitor mesin ya, dia pakai Haltech IC7 ini dash data logger. Jadi semua data-data bisa kebaca di sini, seperti oil temperature, oil pressure, water temperature, semuanya yang kalian mau ada di mobil tuh bisa kebaca di sini semua sama Akbar. Jadi kalau misalkan mobilnya dia mau temperaturnya panas atau pressure oil yang ngedrop, itu nanti akan ada notifikasi di sini dan Akbar bisa tahu. Jadi mungkin dia bisa hati-hati istirahatin dulu mesinnya, atau ada ketahuan lah ada yang error pada bagian dapur pacunya atau mesinnya. Terus oh iya, ini ada yang paling canggih di mobil Akbar. Gue baru kali ini pertama kali ngeliat mobil drifting itu high-tech. Cuman harus pakai HP-nya dia, jadi gue nggak bisa review di sini. Mungkin kalian bisa lihat di videonya Akbar. Yaitu dia bisa nyala matikan mobil itu pakai handphone, pakai smartphone-nya dia. Ini kalau kalian nih alatnya ada di sini. Gue nggak tahu Akbar beli di mana, mereknya apa. Kalau kalian pengen beli kayak gini juga, kalian bisa DM Akbar atau komen di YouTube sini. Mudah-mudahan nanti Akbar baca, dia bisa balas. Oh iya, by the way, ini bukan harus di mobil balapan aja. Mungkin kalau mobil harian kalian mau pakai alat yang kayak gini juga, kalian bisa pasang itu. Nah, untuk pedal, Akbar menggunakan pedal box. Dia udah nggak pakai seperti kopling, rem, pedal gas seperti pada mobil standar pada umumnya. Dia udah pakai yang namanya pedal box ini. Jadi semua untuk master kopling, master rem kaki, itu ada di bawah sini semua. Jadi ada di dalam pedok, di dalam interiornya dia. Jadi kalau kalian lihat dari engine bay-nya itu udah nggak kelihatan, nggak ada master kopling dan master remnya, karena udah dipindahin ke dalam semua. Kalau kita pakai pedal box ini, kalian bisa set kenyamanan dari jarak kaki kalian. Misalnya misalkan kalian mau memundurkan posisi nyetir kalian, itu kan posisi kalau masih pakai pedal standar nggak bisa dimaju mundurin ya, tapi kalau pakai pedal box bisa kalian setting lebih mundur lagi supaya seat positionnya bisa lebih mundur. Itu kalau misalkan kalian mau cari, bisa juga itu untuk kalau kalian mau cari berat bodi. Misalkan kalian mau berat titik bodi itu lebih berat di belakang, kalian bisa posisi duduk itu dimundurin ke belakang. Nah, terus kemudian untuk rem ini juga udah nggak pakai brake booster lagi. Jadi untuk pengeremannya kalau pakai pedal box itu pasti sangat berat sekali. Cuman sangat nyaman kalau kita mau pakai left foot saat lagi ngerem. Nah, untuk bagasi ini setupnya sama kayak M46 Akbar. Jadi di belakang dia pakai tangki bensin yang cukup kecil, ada di bagian belakang, dan di situ juga ada fuel pump dari tangki bensin masuk ke surge tank. Nah, mungkin kalian udah tahu surge tank fungsinya untuk apa. Jadi dari tangki bensin, fuel pump menyemburkan bensin masuk ke surge tank. Dari surge tank baru disalurkan ke mesin menggunakan fuel pump yang cukup besar. Untuk di sini Akbar menggunakan merek Aeromotive. Yaitu fuel pumpnya bagus banget, merek Aeromotive. Gue tahu karena banyak drifter profesional di internasional sana di luar pakai brand ini. Kemudian ini standar dari bagasi dipasangin skat aluminium. Jadi dari bagasi itu nggak ada hawa atau saluran yang masuk ke bagian kabin mesin, karena cukup bahaya kalau misalnya kebuka, karena di sini ada tangki bensin dan di dalam ada aki dan ada driver yang nyetir. Bayangin kalau ada kebocoran bensin, tersambar percikan api dari aki, kita bisa kebakaran dalam. Makanya ini salah satu wajib harus ada di mobil drifting atau mobil balap. Kemudian radiator ada di belakang, standar mobil drifting pada umumnya radiator di belakang. Ya, fungsinya untuk mengincar berat di belakang. Nah, kalau radiator di belakang dan apabila kalian masih menggunakan water pump standar dari mesin 2JZT ini, itu travel air, yang perputaran air dari radiator ke mesin balik lagi ke radiator itu sangat jauh sekali. Jadi di sini Akbar menggunakan electric water pump tambahan atau eksternal, itu ada di bawah di kolong mobil, kita nggak bisa lihat. Dan itu fungsinya adalah untuk menambahkan water pump, jadi travel air tuh supaya bisa lebih cepat. Oke, cukup sampai situ. Nah, terus kemudian, terakhir, yang unik dari mobil ini adalah ini chassis body M6, tapi kaki-kaki depan belakang dia menggunakan M46. Jadi bisa dibilang nih feel-nya hampir sama kayak M46-nya dia, cuman bodinya aja lebih panjang. So, jadi oke, cukup sampai situ dulu review mobil kali ini. Kalau kalian mau nanya detail mengenai mobil ini, bisa tulis komen di bawah ini. Dan kalau ada saran mobil siapa yang mau di-review, silahkan tulis komen. Oke, see you guys.